warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran Al-Qur'an hadis kita dan masih kita di bab 5, semangat menuntut ilmu untuk meraih martabat mulia. Tujuan pembelajaran sebagaimana yang sudah kita ketahui yaitu memahami isi kandungan surah Abasa dan Al-Mujadilah. Kemudian nanti mendemonstrasikan hafalan Abasa dan Al-Mujadilah. Abasa sudah dihafalkan, dilanjutkan nanti dengan Al-Mujadilah ayat 11. Adapun pada kesempatan ini Pak Guru akan menjelaskan kandungan surah Al-Mujadilah ayat 11. Kita langsung bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tabassahu fil majalis. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam bermajlis. Kemudian Allah melanjutkan, fafsahu yafsahillahu lakum. Maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Kemudian Allah melanjutkan lagi, wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antara kamu. Akhir ayat, walladzina utul ilma darajat wallahu ma ta'maluna khabir. Artinya, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kandungan ayatnya yang pertama, ayat ini Allah memerintahkan kaum muslimin untuk melakukan perbuatan yang menguatkan persaudaraan, menumbuhkan empati dan kepedulian sosial. Antara lain yang pertama yaitu dengan cara memberi tempat kepada orang lain ketika mau duduk, baik itu di majelis, kendaraan umum, atau di fasilitas umum seperti rumah sakit, puskesmas, dan lain sebagainya. Jangan sampai orang lain berdiri, apalagi yang berdiri itu adalah orang tua, maka kita berikan tempat duduk untuk memuliakan yang lebih tua. Ini terutama saat mencari ilmu, ya. Apabila ada teman kita datang, maka berikan waktu, berikan tempat duduk. Kemudian memberi kelapangan, jangan didesak-desak ketika duduk, ya, sehingga teman kita merasa kesempitan. Kemudian usaha mencari kebajikan dan kebaikan, berusaha menyenangkan hati orang lain. Di sini kita punya banyak teman yang jangan sampai kita sakiti, terutama hati kedua orang tua kita, jangan sampai kita kecewakan sehingga menyebabkan sakit hati. Selanjutnya, memberi pertolongan. Siapapun orang itu, kalau kita lihat membutuhkan pertolongan, maka kita beri pertolongan dan sebagainya. Termasuk yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Artinya, Allah selalu menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Jadi jangan takut, ya. Ketika kita menolong seorang, maka Allah akan menolong kita di saat kita memerlukan pertolongan. Kalau manusia yang kita harapkan pertolongannya tidak mungkin. Misalnya kalau kita berjauhan, atau barangkali kalau misalnya kita membutuhkan pertolongan, akan tetapi orang yang kita tidak kenal itu mungkin akan setengah-tengah menolong kita. Maka bagaimana caranya kita menumbuhkan pertolongan Allah? Maka kita menolong siapapun orang yang membutuhkan pertolongan, karena Allah akan menolong selama hambanya menolong saudaranya. Kemudian berdasarkan Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 ini, para ulama berpendapat bahwa orang-orang yang hadir dalam suatu majelis hendaknya mematuhi ketentuan yang berlaku dalam majelis. Antara lain apa itu? Saling menghormati, datang pada waktunya, selalu menjaga suasana yang baik, menjaga persaudaraan, saling bertengkar rasa. Yang lebih dahulu datang hendaknya memenuhi tempat di depan. Yang lebih dahulu datang hendaknya memenuhi tempat di depan. Itu 2 kali diulang. Kemudian selanjutnya dijelaskan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang pertama, orang yang beriman, orang yang taat dan patuh kepadanya, orang yang melaksanakan perintahnya, orang yang menjauhi larangannya, berusaha menciptakan suasana damai, aman, dan tentram dalam masyarakat. Kemudian juga orang yang berilmu menggunakan ilmunya untuk menegakkan kalimat Allah. Itulah yang akan diangkat derajatnya oleh Allah SWT.
Dari ayat ini dipahami bahwa orang yang mempunyai derajat yang paling tinggi di sisi Allah ialah orang yang beriman dan berilmu yang diamalkan sesuai dengan perintah Allah dan Rasul. Inilah kesimpulan daripada ayat Al-Mujadil ayat 11. Ada dua, ya, ada dua kesimpulannya di sini. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang yang berilmu. Kemudian di akhir ayat Allah menegaskan bahwa Dia mengetahui secara detail semua yang dilakukan manusia, tidak ada yang tersembunyi baginya. Dia akan memberi balasan yang adil sesuai dengan perbuatan masing-masing. Kemudian tugas. Ini tugasnya ada 1 sampai 5. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.